Teka-teki tewasnya ibu dan anak di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat belum terpecahkan. Barang bukti tulisan salah satu korban di laptop diharapkan bisa menjadi pembuka jalan penyebab kematian korban. Lalu bagaimana hasil penyelidikan sementara kasus ini? Kita berbincang dengan Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan Sunyoto Usman, sosiolog UGM, nanti akan bergabung bersama kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat petang, Pak Truno. Selamat petang, Mbak Cindy. Baik, Pak Truno, soal barang bukti. Yang pertama yang menarik adalah tulisan di laptop soal pernyataannya yang jika Anda membaca tulisan ini mungkin saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Pembuktiannya bagaimana? Baik, Mbak Cindy, kami jelaskan ya, Polda Metro Jaya dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sejak awal dengan Polres Depok, yang kemudian tentunya dalam proses olah TKP secara induktif ya, kita akan mencari alat-alat bukti yang didapati pada proses olah TKP. Tentu bagian daripada alat bukti ini, yang kemudian tadi ada petunjuk terkait dengan device atau laptop dengan tulisan tersebut, ini bagian daripada proses penyelidikan terhadap dugaan-dugaan, ini masih dugaan, yang secara simultan dan berkesinambungan proses penyelidikan masih berjalan. Tentu nanti kita akan menggandeng dari Apsifor, ya, melihat bagaimana menganalisis daripada tulisan tersebut, dan kembali lagi kami sampaikan tidak hanya sebagai petunjuk itu ya, termasuk dari kedua jenazah saat ini juga sedang dilakukan otopsi, tentu dipimpin oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya bersama-sama dengan RSCM, kemudian juga dengan Rumah Sakit Polri, begitu Mbak Cindy. Oke, barang bukti lainnya yang juga menarik perhatian Pak Truno adalah soal alat yang untuk menetralisir bau begitu ya. Ditemukan di mana benda ini? Dan diperkirakan sudah ada berapa lama ada di situ? Ya, tentunya ini masih bagian dari proses penyelidikan. Biarkan nanti alat bukti dari penyelidik yang tentu akan mengarahkan sebagai suatu kebenaran melalui scientific ya. Semua ini metodenya adalah scientific crime investigation, sehingga hasilnya ini tentu melakukan kolaborasi secara interprofesi. Dari apa yang menjadi dugaan-dugaan, temuan, kemudian secara induktif ya pada saat diolah TKP, ini akan dilakukan analisis dan kemudian melihat daripada hasilnya tentu nanti akan kami sampaikan lebih detail dengan tentunya akan melibatkan para pakar. Ibu dan anak ini menjadi korban, tapi bagaimana dengan keluarga yang lain? Suaminya atau ada keluarga lain yang dekat dengan mereka, apakah sudah diketahui keberadaan dan sudah diperiksa? Ya, ini sudah menjadi bagian daripada proses penyelidikan ya, untuk meminta keterangan terkait dengan keterangan termasuk warga sekitar yang mengatakan bahwa hasilnya tinggal berdua, yaitu atas nama korban DAW anaknya dan kemudian seorang ibu GAH, dan tentunya pada proses otopsi juga kita akan lakukan identifikasi lebih lagi secara saintifik ya. Kemudian juga kita memeriksa selain daripada keluarga juga melakukan proses penyelidikan dan klarifikasi terhadap warga atas nama O, kemudian D, dan kemudian MJ dan S. Ini akan menjadi bagian dari proses untuk mencari dalam proses penyelidikan, kemudian keterangan-keterangan ini tentu akan kita padukan dengan apa yang menjadi proses penyelidikan secara induktif di TKP nanti, Mbak Cindy. Kondisi suaminya bagaimana Pak? Apakah mereka sudah lama berpisah atau sebenarnya tidak, atau apa yang sudah dikejar oleh polisi? Sejauh ini untuk keterangan kami belum bisa sampaikan di sini ya, tentu ini bagian daripada proses penyelidikan. Nah, yang pasti dalam proses penyelidikan ini ada SOP yang kita akan lakukan, kemudian biarkan penyidik secara simultan atau sinambungan ini kan masih melakukan proses penyelidikan, nanti kita lakukan analisis dan melibatkan tadi interprofesi berkolaborasi, dan yang pasti kita akan lakukan secara scientific crime investigation sehingga hasilnya bisa diyakini ini merupakan secara ilmiah dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, Mbak Cindy. Sudah berapa lama ibu dan anak ini tinggal hanya berdua saja di rumah itu? Sejauh ini kalau dari warga ya tentu yang sangat mengetahui, namun mendasari pada laporan sekira tanggal 7 September yang lalu, ini kemudian dilaporkan dan kemudian tim lengkap dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok, bahkan Kapolres langsung turun ke lapangan dan melihat, yang kemudian ini tentunya akan kita ambil keterangan dari RT, RW setempat, dan tentunya tetangga ataupun warga sekitar, begitu Mas.
Oke, karena ditemukan dalam keadaan sudah dalam kerangka begitu ya Pak Truno. Ada perkiraan kapan meninggalnya dua korban ini? Inilah bagian daripada tim forensik, khususnya kedokteran forensik ya, bekerja yang di bawah pimpinan tadi saya sampaikan Kabid Dokes. Ya. Ini akan menentukan pertama mengidentifikasi korban ya, tentunya terhadap identitas, kemudian yang kedua penyebab, dan ketiga bisa juga disampaikan nanti sejak Tapi kapan. biasanya kalau Nah, sampai tinggal tentunya kerangka itu berapa lama Pak? Kalau dalam ini tentu kasus-kasusnya? pakar yang bisa menjelaskan ya. Secara tim Oke. forensik nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, baik. Sudah bergabung juga sosiolog dari UGM, Pak Sunyoto Usman. Selamat petang Pak Sunyoto. Selamat petang. Baik Pak Sunyoto, ini kan dua orang ditemukan meninggal dunia, ibu dan anak, dalam keadaan kondisi sudah tinggal kerangka. Warga menilai kedua korban ini jarang bersosialisasi sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal tinggal kerangka. Anda menganalisa kasus ini bagaimana? Ya, biasanya kalau sosiologi itu dilihat pertama struktur sosial yang berada di sekelilingnya ya. Ya. Kemudian kultur yang berkembang di lokasi itu dan interaksi yang terjalin di antara warga. Nah, pada strukturnya ini kan urban ya di Depok ini ya. Ya. Fenomena urban ya. Itu heterogen ya, heterogen. Terdiri banyak agama, banyak etnis, banyak jenis pekerjaan gitu. Ya. Yang itu kemudian mereka sulit untuk saling mengenal gitu karena sangat majemuk itu. Karena itu biasanya individualis, saling ketemu tapi tidak saling tahu, biasanya tidak saling menyapa. Dan yang ketiga ada sebetulnya relasi-relasi yang berkembang dalam masyarakat seperti itu lebih banyak keluar, tidak ke dalam, gitu. Sehingga ini menyebabkan kontrol sosial menjadi lemah. Ya, saya kira 3 hal itu ya. Oke, kontrol sosial menjadi lemah. Pak Truno, kita teringat pada kasus di Kalideres. Ketika ada satu keluarga juga ditemukan dalam kondisi meninggal sudah cukup lama, baru kemudian diketahui oleh warga sekitar. Apa kesamaan? Anda melihat ada kesamaan antara kasus di Depok Cinere ini dengan yang di Kalideres? Terkait dengan kesamaan kedugaan, tentu ini bagian daripada proses penyelidikan ya tentunya. Namun kan nanti secara scientific crime investigation ini tadi kami sampaikan secara ilmiah tentunya dengan para expert, ahli secara forensik, ya baik digital forensik tadi kami sampaikan, kedokteran forensik, ya kemudian juga kimia. Ini juga akan kita lakukan analisis yang tentunya hasilnya nanti tentu akan memiliki spesifik dan kita konsentrasi pada secara olah TKP induktif. Tentu alat bukti ini didapat dari TKP ya. Apabila ini kita dapati di TKP ada hal-hal yang memang kita dapati nantinya ada alat bukti yang memang bukan bagian daripada rumah tersebut, masuk rumah tersebut, ya tentu kan akan melakukan analisis. Nanti kita tunggu saja hasil Mbak Cindy. Baik, Pak Sunyoto tadi menyatakan bahwa ini masyarakatnya sangat individualistis. Lalu kapan terakhir warga sekitar melihat korban ini secara langsung? Adakah informasi itu, Pak Truno? Dari keterangan yang kami dapatkan 4 warga menyampaikan ini kan dilaporkan sekira tanggal 7 September. Ya. Sekira sebulan yang lalu terakhir didapati, maka ketika sebulan tidak terlihat dengan aktivitasnya, maka kemudian warga melaporkan. Dari laporan sementara itu kemudian turun dari Polda Metro Jaya maupun dari Polres Depok yang kemudian melakukan pengecekan. Kemudian didapatilah kita ada 2 korban ya dalam satu ruangan, yaitu di kamar mandi atas nama korban GAH dan juga DAW yang nantinya kita sedang menunggu hasil daripada otopsi kedokteran forensik. Tentu kita bisa mengidentifikasi secara jelas apa penyebab. Ini masih kita tunggu. Terkait dengan lingkungan di sekitar, tadi kami sampaikan selain daripada induktif, tentu warga sekitar tadi kita melakukan dalam proses penyelidikan untuk mengklarifikasi bahkan mengambil keterangan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan ini. Oke, baik. Pak Sunyoto, Anda melihat ada kesamaan atau apa analisa Anda soal kasus di Cinere ini dengan kasus di Kalideres?
pada level individu itu mungkin beragam karena masing-masing motivasinya kan beda-beda itu dari satu kasus ke satu lain. Tapi pada level sosial mungkin memang ada persamaan, terutama pertama menghilangkan jejak ya. Kemudian dilakukan boleh jadi orang-orang yang dikenal korban gitu. Jadi ada relasi-relasi yang memang ini fenomena urban betul ya, karena biasanya itu persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan oleh lingkungan itu. Persoalan-persoalan krusial yang mereka sendiri yang tahu. Ya. Baik. Pak Sunyoto, ada pesan yang kemudian ditinggalkan oleh korban, yang diduga korban, pesan itu diduga oleh korban soal kalau membaca pesan ini saya dan ibu saya mungkin sudah meninggal dunia. Apakah ini menurut Anda adalah pesan yang ditinggalkan menjurus ke arah bunuh diri atau ada dugaan lain dibuat oleh pihak-pihak lain? Ini agak sulit ya. Saya kira polisi bisa mengidentifikasi. Itu kan tidak terlalu sulit mencocokkan tulisan yang bersangkutan dengan tulisan yang ada di situ. Itu tulisannya di laptop Pak Sunyoto? Ya dilacak juga, karena laptop itu punya gaya bahasa ya. Punya gaya bahasa. Saya kira mungkin kalau sosiologi tidak sampai ke sana. Bisa menjadi pintu masuk begitu menurut Pak Anda ya? Iya. Itu ahli-ahli tulisan. Singkat untuk Pak Truno Yudo, setelah ini akan ada olah TKP ulang, apa yang dicari oleh polisi untuk menentukan atau memastikan penyebab kematiannya? Ya, tentu secara simultan berkesinambungan proses penyelidikan belum terhenti. Ini masih awal dari proses penyelidikan, sudah didapati beberapa alat bukti. Metode yang kita lakukan tetap scientific crime investigation terkait dengan alat bukti ya, terkait dengan petunjuk terakhir laptop, tentu kita akan lakukan dari ahlinya ada digital forensik dan tentunya nanti juga kita menggandeng Apsifor ya, Apsifor di mana nanti secara forensik juga dia akan melakukan psikologi forensik untuk melihat dari telahan tulisan-tulisan, karena tulisan ini juga berbahasa asing yang tentunya nanti butuh analisis dan kemudian kajian lebih lanjut. Baik, masih terus diselidiki teka-teki soal kematian ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Terima kasih Pak Truno Yudo, terima kasih Pak Sunyoto sudah berbagi informasi bersama kami malam ini. Selamat petang.